Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak. Berapa Pak butuh? Saya butuh 5T. Saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Assalamualaikum Sobat Doder, ketemu lagi di channel paling terpercaya ini. Ini ada hari Selasa 9 Juni 2006, ramalan Prabowo mendekati kebenaran bahwa Indonesia akan hancur di tahun 2030. Siapa pencetusnya? Prabowo sendiri. Assalamualaikum Cadaro, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di Indonesia. Apa kabar Cak Jarod? Alhamdulillah baik-baik Cak. Ini kemarin kita melihat bagaimana pelantikan pejabat-pejabat baru termasuk Nani, terus ada bos buruh yang menjadi pembantu presiden. Wah itu ramai Cak. Kira-kira apa yang bisa diharapkan dari rezim Prabowo yang sering terus menumpuk kekuatan di pemerintahnya? Ya, pelantikan Nani yang sebagai kepala yang baru tidak direspon baik oleh publik karena kan sesungguhnya bukan soal penggantinya, bukan soal siapa kepalanya. Yang dituntut masyarakat adalah program BGN dihentikan karena indikasi korupsi itu sudah terdeteksi sejak awal dan seluruh dugaan publik itu terbukti ketika 3 orang pucuk pimpinan BGN ditangkap karena korupsi. Jadi lagi-lagi Pak Prabowo tidak mau mendengarkan saran publik. Yang mau didengarkan adalah saran dari orang-orang terdekatnya saja. Cak Dodo, Sobat Doder, ini kasihan si Tio Ardianto yang pertama kali mempopulerkan bahwa MBG adalah kepanjangan dari maling berkedok gizi. Ini mendapat serangan-serangan dari buzzer-buzzernya istana. Tapi tetaplah yakin bahwa si Tio bisa mengatasi. Kalau memang MBG adalah maling berkedok gizi, ini BGN benar-benar satuan badan garong nasional. Tapi Cak, ada komandan garong yang paling ditakutkan oleh publik. Sampai ngerti ya? Iya, bisa dengar-dengar seperti itu. Tapi kayaknya sampean yang lebih tahu. Apa itu, Cak? Kalau nggak salah berkaitan dengan duit-duit Danantara, dengan APBN ya, dialihkan ke Danantara. Kayaknya iya, Gimana Cak. ceritanya, Cak? Bener, Kak. Sobat Doder, ini April lalu itu Prabowo menekan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2006. Ini tentang kewenangan Danantara. Ini PP-nya baru dipublis atau bisa diketahui diakses publik beberapa hari lalu. Dan coba Sobat Doder, pernahkah stasiun-stasiun TV atau media-media mainstream memberitakan itu? Tidak pernah, karena kan kalau kita lihat di media mainstream, hampir semuanya mendapatkan jatah iklan dari Danantara. Mau online maupun TV, itu iklan Danantara itu di TV-TV mainstream selalu ada. Jadi ya akhirnya ini membuat tumpul mereka untuk tidak kritis terhadap apa yang dilakukan Danantara terhadap uang-uang Danantara. Tapi ada yang menarik juga bahwa ketika Kepala BGN ditangkap Kejaksaan Agung, sebentar lagi Roslan Rosani juga ditangkap Kejaksaan Agung atau KPK karena diduga penggunaan uang-uang Danantara yang ribuan triliun itu sampai hari ini belum transparan dan belum kelihatan hasilnya. Jadi kita tunggu episode berikutnya siapa lagi pejabat yang dicokok KPK maupun Kejaksaan Agung. Jadi terjawab tak, kenapa PP yang diteken presiden itu seakan-akan tidak dipublikasikan, tapi menjelang hari-hari ini. Kenapa? Satu, Danantara bisa mendapatkan suntikan dana dari APBN. Bayangkan, Cak, ini perusahaan besar, tapi berharap mendapatkan suntikan APBN. Ini adalah kebijakan fiskal yang serampangan. Yang kedua, yang sampai takutkan tadi, lewat penggunaan dana itu, lewat holding investasi ya, itu Danantara tidak bertanggung jawab jika terjadi keuntungan maupun kerugian. Artinya dia bebas melenggang. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah holding investasinya. Coba bayangkan Cak, mendapat dana tapi tidak bertanggung jawab terhadap dana itu Cak. Nah, ini ketika seseorang diberi wewenang untuk mengatur anggaran, meminta anggaran, kemudian tidak ada sanksi sama sekali, ini hanya ada di orang gila saja. Jadi akhirnya orang kan semuanya sendiri menggunakan anggaran itu dan juga tidak ada pertanggungjawaban yang bisa dipercaya oleh publik. Jadi kita jadi ingat pidato Presiden
Prabowo nih, Cak Jarod, ketika di depan para menteri dan juga para pengusaha, dia katakan, kita ini sekarang memiliki presiden yang gagah. Karena siapapun pembantu saya yang minta duit akan kita kasih lebih. Misalnya kementerian ini minta anggaran 5 triliun, kita kasih 10 triliun. Ini logika macam apa ini yang bisa diterima dari narasi seperti itu? Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa Pak butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu. Jadi saudara, kenapa saya bilang ada komandan garong sejumlahnya? Ya lewat Danantara ini, bagaimana presiden menekan, menyetujui untuk Danantara mendapatkan APBN dan menyetujui bahwa penggunaan dana itu tidak berakibat apa-apa terhadap Danantara. Yang bertanggung jawab adalah holding investasi. Ada yang sudah dikorbankan, Cak. Saya teringat, Cak, apakah Prabowo itu sengaja menutup mata terhadap risiko yang harus dijalani? Coba bayangkan saudara, rupiah ambles, indeks harga saham gabungan hari Rabu ini benar-benar menyentuh rasa keadilan, Cak. Ya, ini karena di dalam negeri ekonomi tidak jalan, penggunaan anggaran juga dilakukan dengan ugal-ugalan, akhirnya kan investor asing itu semakin tidak percaya. Ditambah lagi tidak ada juru bicara presiden yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di pemerintah. Jadi begini, publik asing itu, investor asing itu kan selalu membaca berita Indonesia. Berita Indonesia itu hanya yang keluar dari mulut konferensi pers ke sekretariat negara. Tidak dijelaskan secara detail maunya, tidak secara detail perencanaan dan lain sebagainya. Jadi investor asing itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi presiden itu butuh juru bicara yang bisa menerjemahkan seluruh kebijakan Republik ini untuk kepentingan asing. Untuk kepentingan asing itu maksudnya supaya orang asing itu paham apa yang akan dilakukan Indonesia. Pengertian menyesuaikan kepentingan asing itu apa? Adalah orang yang fasih bahasa Inggris, yang kalau ditulis dalam bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris yang bukan versi Indonesia, sehingga mereka itu paham betul nih maksudnya seperti apa. Hari ini yang terjadi, yang dipersepsikan oleh publik asing, investor asing, adalah bagaimana negara Indonesia ini ekonominya kacau balau, hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, keamanan tidak dijamin, investor kabur, PHK di mana-mana, dan pejabatnya tidak ada yang capable. Dan itu tidak ada yang menjelaskan kepada publik asing. Kalau dulu zaman Pak Harto, zaman Habibie, itu ada juru bicara yang menjelaskan atau rilis-rilis yang khusus diterbitkan untuk media asing. Sehingga asing itu tahu betul kondisi Indonesia. Dan hari ini tidak dilakukan di Indonesia, malah ketika dikritik oleh Dino Patijalal, mereka kemudian reaktif, marah, dan kemudian balik membuli. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak mau dikritik dan sesungguhnya pula menutupi kekurangannya. Sangat tidak bijak apa yang dilakukan oleh Prabowo dan kelompoknya hari ini. Saudara, ini bukti lagi, ini berdasarkan data ya. Data saya bacakan ya. Data Bursa Efek Indonesia. Selama bulan ini, Mei, itu harus keluar ke luar negeri, itu ada 21 triliun. Selama Januari sampai Mei, itu 67 triliun, Cak. Arus modal yang ditarik dari keluar Indonesia. Bayangkan, Kak, kalau setiap bulan digerogoti, tidak ada investasi masuk. Bayangkan Pak Prabowo, Anda mendolimi rakyat Indonesia, mengumpulkan pajak, dan pajak itu Anda gunakan semena-mena, sewenang-wenangnya di lewat Danantara. Ya, ini bahaya yang sudah jelas mengintai, tapi rupanya Pak Presiden itu berusaha menutupi dan berusaha tegar. Padahal ini kondisi yang sangat membahayakan. Ketika rupiah nanti terus bergerak naik sampai angka 20, itu pasti akan ada gerakan dari masyarakat karena sudah nggak mampu lagi untuk membeli kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat minimal, beras, kemudian gas, dan juga BBM. Kalau itu sudah tak terbeli, dipastikan itu akan terjadi pergolakan sebagaimana yang sudah diingatkan oleh para pelajar, mahasiswa, dan kemarin BEM juga sudah
mensomasi presiden untuk segera mengatasi persoalan ekonomi. Nah, kalau ini tidak segera diatasi, maka sangat mungkin kejadian 98 akan terjadi. Prabowo seharusnya bisa dengan legowo, jangan terlalu optimis, jangan terlalu percaya diri, dan jangan merasa paling benar, karena banyak sekali ketidakbenaran. Sebenarnya contoh dari kasus BGN itu contoh bagaimana presiden itu mengabaikan masukan publik. Ketika sudah sampai pada puncaknya, ketika koruptor itu sudah kenyang, baru sadar dan baru diambil keputusan. Nah, ini yang akan terjadi pada Prabowo dalam waktu beberapa bulan ke depan. Berarti benar Cak ya, ramalan Prabowo beberapa tahun lalu bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Dan saya tidak menyangka jika yang pelakunya adalah Prabowo. Silakan Cak, kata-kata hari ini Cak. Iya, paradok Indonesia 2030 itu kan sebetulnya harus dimaknai sebagai warning atau hati-hati supaya tidak terjadi bubar. Tapi justru yang terjadi malah hari ini adalah skenario untuk menuju pembubaran itu sendiri, kan memprihatinkan sekali. Nah, bentuknya bubar seperti apa kita nggak tahu. Ada yang bilang kan berkeping-keping menjadi 9 negara, ada yang bilang ya memang tenggelam kemudian dijajah, yang berkuasa nanti bukan orang Indonesia dan sebagainya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bahwa paradok Indonesia 2030 itu artinya sebetulnya supaya seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin itu hati-hati. Kalau negara tidak dikelola dengan baik, maka Indonesia bubar. Kan kira-kira seperti itu. Kita akan menyetir dari tema di awal tadi, bahwa Pak Prabowo menggunakan kekuasaannya, menggunakan haknya semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak memperhatikan tidak memperhatikan masyarakat yang mengawasinya. Saya akan memberikan contoh kasus supaya gamblang dicerna. Di Klaten ada seorang nenek yang menemukan dompet di depan supermarket, dan dompet itu, dan kemudian pemiliknya balik lagi mencari dompet yang jatuh. Nah, di dompet itu ada isinya 400.000, kemudian ada KTP, ada surat-surat, ada SIM, mungkin ada ATM, dan lain sebagainya. Saksinya ada tukang parkir bahwa ibu itu yang mengambil, dan yang jatuh itu punya si orang itu. Artinya itu bukan orang lain, dan KTP-nya jelas orang itu yang mengaku sebagai pemiliknya. Nah, oleh ibu, si pemilik dompet itu memberikan uang 400.000 yang ada di dompetnya untuk diambil sama ibu itu. Tetapi ibu itu nggak mau, dia minta 500.000. Dia menahan dompet itu. Ini kan bentuk kezaliman bagaimana orang bawah pun sudah bermain politik. Ketika dia memegang kekuasaan, dia gunakan kekuasaan itu untuk menjolimi orang. Padahal dia udah diberikan 400.000, masih minta 100.000 lagi. Kalau nggak mau ngasih, ya tidak akan dikasihkan dompetnya. Kan gila itu. Ini sama juga dengan orang ketika membuat hajatan di jalanan, itu menutup jalan tanpa memberikan alternatif yang lain. Seakan-akan mereka memiliki hak untuk menggunakan jalan itu, padahal itu milik umum. Satu lagi contoh-contoh, ini karena menjadi keprihatinan kita semua. Kita di kereta misalnya, kita duduk karena penuh, kita duduk, kemudian ada orang yang lebih berhak mendapatkan duduk, kita kasih duduk itu. Ya, orang yang dikasih tempat duduk itu bukan terima kasih, malah tampang cemberut, seakan-akan dia itu sudah menikmati haknya gitu. Ini kan ironis sekali. Nah, ini sekarang dicontohkan oleh Presiden Prabowo ketika dia memiliki kekuasaan, memegang kekuasaan dan memiliki hak untuk mengatur negara ini, dia gunakan haknya itu untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tanpa memperdulikan masukan, etika, dan kelaziman yang terjadi di masyarakat. Mestinya seluruh masukan, seluruh kritikan, dan harapan publik itu direspon, bukan menjalankan misi pribadi dan kelompoknya. Inilah penyakit kita dari bawah sampai atas, bagaimana mereka salah menggunakan hak dan kekuasaannya. Nah, Sobat Der, sekarang Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang sosok pemimpin kita. Jadi hati-hati ketika pilpres nanti, hati-hati memilih. Jangan terlena oleh serangan fajar ataupun cuma 50-100. Abaikan itu. Tetap berpikir waras, istiqomah. Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.